Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD 28 Horror Story. Malam ini aku ingin banget nih ngajakin kalian ngebahas sebuah kasus naas yang dialami seorang perempuan di daerah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ada sebuah kisah yang rasanya sulit sekali untuk kita terima. Namanya Diva Febriani, seorang siswi SMA, anak calon paskibra yang anak berprestasi yang penuh dengan mimpinya. Tapi takdir berkata lain nih guys. Senyum itu kini tinggal kenangan, diganti oleh duka mendalam yang dirasakan oleh keluarga, teman, dan seluruh masyarakat Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Makanya menurut aku kasus ini tuh harus banget kita bahas, supaya nantinya bisa jadi pembelajaran kita semua, dengan harapan kasus-kasus kayak gini tuh semoga nggak akan terulang lagi guys. Sebelum kita bahas kasusnya, jangan lupa seperti biasa siapin makanan, minuman, serta cemilan dan juga posisi ternyaman kalian. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas guys. Mandailing Natal atau yang disingkat sebagai Madinah adalah kabupaten yang terletak di ujung barat daya Sumatera Utara. Di sini kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang. Warga hidup mulai dari bertani, berkebun, hingga berdagang kecil-kecilan. Tapi setiap bulan Agustus, suasana desa itu mulai berubah guys. Semangat merayakan kemerdekaan meresap sampai ke pelosok desa. Paskibraka menjadi simbol kebanggaan di setiap sekolah hingga kecamatan. Tidak semua siswa bisa menjadi anggota paskibra. Hanya mereka yang disiplin, berprestasi, dan punya fisik prima yang akan terpilih. Bagi anak-anak di Madinah, mengenakan seragam paskibraka berarti membawa nama baik keluarga dan juga nama baik sekolah. Di SMA Negeri 1 Natal, latihan paskibraka bukan sekedar rutinitas. Itu adalah latihan fisik, mental, dan rasa hormat pada negara. Dan bagi Diva Febriani, ini adalah mimpi yang akhirnya tercapai. Sebuah kesempatan untuk berdiri di depan masyarakat, memegang tali bendera dan mengibarkan setinggi mungkin. Karena sebelumnya, Diva juga merupakan anggota paskibraka di SMPN 1 Natal. Saat ini ia tengah mempersiapkan diri untuk tampil dalam upacara kemerdekaan sebagai anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka. Pada 17 Agustus nanti, ia dipercaya untuk membawa baki bendera merah putih dan hal ini merupakan kehormatan baginya sebagai pelajar di Indonesia. Diva Febriani bukan hanya seorang siswa berprestasi, tapi gadis yang ceria, penuh semangat dan tekun. Ia adalah putri bungsu dari keluarga sederhana di Kecamatan Natal. Ayahnya bekerja sebagai karyawan di PT Rimba Mujur Mahkota, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, sementara ibunya mengurus rumah dan membantu usaha kecil-kecilan yang ada di desa. Penghasilan ayahnya dari PT Rimba Mujur Mahkota itu tidak besar, tapi cukup untuk menopang kehidupan mereka. Kehidupan Diva dan keluarga ini sederhana guys, namun penuh dengan kehangatan. Diva dengan segala mimpinya sering banget nih mengatakan ke ibunya bahwa ia suatu hari nanti akan membalas kerja keras orang tuanya. Di sisi lain, Yunus adalah pria yang saat itu berusia 25 tahun. Ia tinggal di desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Rumahnya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggal keluarga Diva Febriani. Sehari-hari Yunus ini dikenal sebagai pekerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan guys. Yunus pernah bekerja sebagai petugas keamanan, tapi sudah lama berhenti. Istrinya sedang hamil 7 bulan. Di balik wajah biasa dan tutur yang tenang, Yunus ini menyimpan rencana kelam. Sudah beberapa hari dia memperhatikan Diva. Ia tahu betul kebiasaan remaja itu pulang latihan paskibra sendirian. Ia juga tahu rute yang dilalui dan tahu betul kapan waktu terbaik untuk menyergap tanpa ada yang melihat. Tapi bukan dendam atau amarah yang mendorong Yunus. Ia hanya ingin satu hal, yaitu mengambil motor dan handphone milik Diva, karena Yunus ini butuh uang dan memilih jalan keji untuk mendapatkannya.
Oke guys, mari kita masuk ke kronologi kejadiannya nih. Tepatnya di hari Selasa tanggal 29 Juli 2025, di pagi harinya seperti biasa Diva ini sarapan bersama kedua orang tuanya. Setelah selesai sarapan, Diva ini pamit mau ke sekolah karena mau latihan paskibra. Saat itu Diva ini mengenakan pakaian olahraga dan membawa perlengkapan buat latihannya nih guys. Akhirnya Diva pun pergi ke sekolah menggunakan motornya seperti biasa. Setelah latihan selesai, Diva ini nggak langsung pulang, tapi dia ini sempat berbincang dengan teman-temannya di sekolah. Setelah itu Diva ini pamit pulang. Ia pun terlihat mengendarai motornya menyusuri jalan di area kelapa sawit Desa Taluk, tempat yang sama yang setiap hari ia lewati sendirian. Disitulah ia bertemu maut yang datang dalam wujud orang yang dikenalnya, Yunus, yang saat itu membututinya dari belakang. Motornya melaju dengan perlahan, cukup untuk melihat langkah motornya Diva, tapi cukup jauh nih guys, agar terlihat tidak mencurigakan. Saat tiba di area sepi, tiba-tiba Yunus ini memotong jalur dan menghadang Diva, berpura-pura minta bantuan untuk diantarkan ke lokasi tertentu karena alasan motor atau spare partnya. Akhirnya Diva dan Yunus menuju area perkebunan yang relatif sunyi. Di tengah jalan, Yunus pun akhirnya mulai melancarkan aksinya. Yunus pun langsung merampas motor, handphone, dan uang Diva. Gadis itu pun menolak dan mencoba lari. Ia berteriak, tapi kebun sawit terlalu sunyi untuk suara minta tolong. Yunus menarik lengan Diva, menjatuhkan Diva ke tanah. Teriakannya berubah jadi tangisan, tapi Yunus ini gak peduli sama sekali. Dengan brutal, Yunus memukul dan mencekik Diva hingga lemas gak bergerak. Saat Diva udah gak lagi memberikan perlawanan, ia pun menyeret tubuh gadis itu ke pinggiran kolam penampungan air. Di sana ia melubangi lubang dangkal. Mayat Diva ini ditelanjangin lalu dikubur dengan cara kelapanya ditutup dengan ember putih, lalu seluruh tubuhnya ditimbun dengan tanah kebun nih guys. Malam itu Yunus tuh pulang dengan pakaian dan tubuhnya yang penuh dengan lumpur. Istrinya menyambutnya dengan tatapan bingung, tapi ia hanya diam, tidak menjawab pertanyaan apapun yang dilontarkan oleh istrinya. Yunus pun langsung mandi dan kemudian tidur. Keesokan paginya Yunus pun kembali ke kehidupan yang seperti biasanya, yang seolah tidak ada darah yang menempel di badannya dan di tangannya nih guys. Ketika malam tiba, keluarga mulai menyadari bahwa Diva ini tidak kunjung pulang setelah semalaman. Mereka berusaha menghubungi HP Diva, tapi sepertinya HP-nya tidak aktif. Kemudian keluarganya mendatangi rumah teman-temannya dan jawabannya nggak ada yang tahu keberadaan Diva. Beberapa warga ikut membantu pencarian. Malam itu mereka mulai menelusuri jalan setapak yang biasanya Diva ini lewati, tapi nggak menemukan apa-apa alias nihil nih guys. Dek, Diva Febriani, ini mama dek. Gimana kau dek? Mama kangen ini loh dek. Tunggu di rumah ini loh. Malam berganti pagi, kabar menghilangnya Diva menyebar luas. Media sosial mulai dipenuhi unggahan kehilangan si Diva ini guys. Mulai dari para guru hingga warga dari desa lain ikut menyebarkan foto-foto dan ciri-ciri terakhir Diva, tapi hasilnya tetap nihil. Mereka pun melaporkan kehilangan Diva ini ke Polres Mandailing Natal. Akhirnya Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal atau Madinah bekerja sama dengan aparat TNI melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui motif hilangnya Diva. Hari demi hari berlalu, pencarian dilakukan siang hingga malam, mulai dari hutan, semak, parit, sungai, bahkan kebun kelapa sawit. Semua disisir, tapi jejak Diva ini nggak muncul-muncul. Harapan keluarga tuh mulai melemah. Tapi di balik keputusan itu muncul satu pertanyaan nih, sebenarnya Diva ini kemana? Dan jawabannya baru muncul 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 31 Juli 2025 sekitar pukul 6 sore. Sekelompok pekerja kebun sawit mencium bau menyengat saat melintasi kolam penampungan air. Tidak jauh dari situ mereka melihat sepasang sendal perempuan tergeletak di atas tanah. Mereka juga menemukan ember putih yang telungkup menutupi sesuatu di atas gundukan tanah atau bekas galian di area perkebunan sawit di Desa Taluk guys.
salah satu pekerja memberanikan diri mengangkat ember itu. Setelah mengangkat ember itu, semua orang langsung menjerit dengan histerisnya. Mereka melihat ada seorang gadis tertanam setengah badan, kepalanya membiru karena tertutup ember putih, tanahnya menempel di kulitnya dan tidak ada pakaian pun yang menempel di badannya. Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tubuhnya Diva dibawa ke Rumah Sakit Husni Tamrin Natal untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelum hasil apapun diumumkan, satu demi satu petunjuk mulai muncul di sekitar lokasi kejadian. Seperti sepasang sendal yang ditemukan tidak jauh dari mayat mengarah pada titik awal. Lalu malam sebelumnya, beberapa warga dari Badan Perwakilan Desa Sikarakara 1 menemukan sebuah sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak kebun sawit milik warga. Motor itu dikenali oleh salah satu warga milik Diva Febriani. Akhirnya, Ketua BPD segera menghubungi Satlinmas dan juga kepala desa nih guys. Mereka datang dan memeriksa kondisi motor dan ternyata benar guys, motor itu punya Diva Febriani. Motor Diva ini ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat jasadnya dikubur. Kecurigaannya mulai mengarah ke satu nama, bukan orang asing dan juga bukan orang jauh, tapi seseorang yang selama ini ikut sibuk mulai mencari, seseorang yang muncul di kerumunan warga, menyusuri jalan, bertanya-tanya sambil memanggil nama Diva bersama-sama. Nama orang yang dicurigai ini adalah Yunus. Yunus ini berada di tengah-tengah warga saat pencarian dilakukan. Ia bahkan mengusulkan jalur pencarian baru, mencoba meyakini orang lain mungkin Diva ini tersesat di bagian utara kebun. Gak ada satupun yang curiga terhadap Yunus karena Yunus ini bertutur dengan sopan. Tapi guys, di malam 30 Juli 2025, gelagatnya ini mulai berubah. Salah satu warga melihat Yunus pulang dalam kondisi penuh lumpur. Badannya, pakaiannya, bahkan sepeda motornya, pokoknya semuanya kotor nih guys. Ketika ditanya, ia itu cuman mengangguk, habis itu berlalu begitu aja. Lalu, pada malam satu hari setelah jasad Diva ditemukan, sekitar jam 11 siang, beberapa warga melihat Yunus ini melintas mengendarai motornya dengan gerakan gelisah. Ia seperti dikejar waktu. Salah satu pemuda berusaha menghadangnya, bahkan sempat menendang motornya hingga ia jatuh. Tapi Yunus tuh bangkit berlari masuk ke arah kebun sawit. Jalan itu hanya mengarah ke satu tempat, yaitu Desa Bondakasih. Warga nggak menunggu lama, mereka pun segera melapor ke pihak kepolisian. Kepolisian bergerak dengan cepat melakukan pengejaran. Akhirnya si Yunus ini ditangkap ketika bersembunyi di rumah temannya di wilayah Desa Bandai Kase yang berada di Kecamatan Natal. Penangkapan tersebut terjadi beberapa hari setelah penemuan tubuh korban dan dilaporkan kepada pihak kepolisian pada sekitar 5 Agustus 2025. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti tambahan yang mengarah pada keterlibatan tersangka, yaitu sepeda motor dan ponsel milik Diva, sang korban. Itulah salah satu dasar penangkapan dan penyelidikan pada awalnya. Saat hendak dibawa ke Mapolres Mandailing Natal, warga yang geram dengan perbuatannya berusaha menghabisi pelaku. Adapun faktor pencetus kenapa sih si Yunus ini tega melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, ternyata alasannya adalah karena adanya tagihan cicilan HP dan istrinya yang sedang hamil dan segera butuh biaya untuk melahirkan. Karena pusing, ia pun nekat melakukan tindakan kriminal tersebut. Mana selfie? Samping.
Udah. Ayo. Kau. Yo. Lambat. Jangan. Aku ya. Udah dulu. Ini kau. Jangan. Ini kau. Ini kau. Ini kau. Mobil. Ini kau. Situ mobil. Kasih lagi nih. Ini kau. Ini kau. Udah dulu. Ya. Capek kami nih. Angkat aja. Jangan dia ya. Jangan ada. Dari Mas saya aman. Sip ya. Aman. Dia enggak melawan dia. Enggak melawan ini. Terima kasih. Dia enggak melawan. Berhasil. Udah enggak melawan dia. Dia enggak melawan. Jangan. Dia enggak melawan. Dia enggak melawan dia. Udah. Udah. Dah, Pak ya. Guys, ini ada informasi tambahan. Sebenarnya sebelum Yunus menikah, ia pernah berpacaran beberapa saat dengan korban. Tapi karena beda umur yang cukup jauh, Yunus memilih untuk menikahi gadis lain yang kini telah menjadi istrinya dan saat ini sedang hamil tua. Oh my god, gadis secantik Diva bisa suka sama Yunus. Oh my god guys, gue sih nggak percaya guys. Ini anak berapa? Tapi sedang hamil katanya. Siap ya Pak. Jadi niat awal sebenarnya apa? Untuk mengambil Honda dan handphone Pak. Mengambil Honda. Iya Pak. Setelah kau mengambil Honda, dengan cara apa kau membunuhnya? Dengan cara mencekik Pak. Mencekik. Iya Pak. Setelah kau cekik, pingsan. Pingsan Pak. Tidak bernapas. Tidak benar Pak. Jadi pada saat pingsan itu posisinya udah di areal sawit atau masih di pinggir jalan atau di mana? Di area sawit Pak. Di areal sawit kau bawa. Iya, Pak. Cara kau membawa dia ke areal sawit, apa alasanmu? Ingin mengambil perpat Honda yang rusak Pak. Kau minta tolong ngambil spare part yang rusak. Iya Pak. Spare part Honda siapa? Honda saya Pak. Berarti kau kenal sama dia kenal sama kau. Kenal Pak. Jadi pada saat itu kau minta tolong untuk Mengambil seperempat Honda yang rusak Pak. kereta kau tinggal. Iya Pak. Kereta yang mana? Honda yang mana? Yang biru Pak. Yang biru. Iya Pak. Yang biru ini punyamu. Iya Pak. Yang punya korban yang mana? Yang putih. Yang biru hitam Pak. Biru hitam punyamu, yang putih. Yang ini punyamu. Iya Pak. Yang ini punya korban. Iya Pak. Jadi alasanmu memperbaiki ini. Iya Pak. Jadi kau boncengan sama dia pakai yang biru. Iya Pak. Kemudian di tengah areal itu kau hentikan sepeda motormu. Iya Pak. Langsung kau cekek. Tidak Pak. Jadi Merampas HP dan lari Pak. kau sudah sempat merampas. Sudah Pak. Kemudian kau lari. Iya Pak. Terus dikejarnya. Iya Pak. Dia menjerit Pak. Setelah dia menjerit, Saya balik badan dan mencekik Pak. balik badan mencekik. Iya Pak. Setelah kau mencekik, posisi dia terlentang di tanah. Tidak Pak. Jadi Di gubukan tanah tinggi Pak. digundukan Tebing Pak. di tebing, Iya Pak. pingsan. Pingsan Pak. Kapan kau mencabulinya? Setelah dia pingsan Pak, baru saya membawa ke bawah Pak. Setelah dia pingsan, nggak sadar terus kau bawa ke bawah.
Saya diam dulu Pak, sebentar Pak. Terus? Ngecek nadinya Pak. Baru dia menolak saya Pak, karena dia masih sadar pertama. Terus? Mendorong saya pakai tangan kanan Pak. Dan lalu kami terjatuh Pak, berdua Pak. Di tebing itu. Ya Pak, saya refleks tertarik jilbabnya Pak, sama bajunya Pak. Jadi begitu terbuka jilbab sama bajunya, Tertarik Pak, jatuh Pak. Baru saya mencekiknya lagi Pak. cekiknya lagi. Iya Pak, Terus pingsan lagi. pingsan Pak. Baru kau cabuli. Baru saya pukul pakai tangan Pak, kepalanya Pak. Pakai tangan kosong. Iya Pak. Terus? Baru saya membuka bajunya terlebih dahulu Pak. Terus? Dan baru saya memegang susunya Pak. Semua kau telanjangi semua. Setelah itu Pak, baru saya membawa dia ke jurang yang ketiga Pak. Pakai apa kau bawa? Saya tarik Pak, dan saya angkat Pak. Kau seret mau kau angkat. Iya Pak. Terus kau bawa ke lubang itu kapan? Setelah dia sudah saya buka celananya Pak. Kau bawa ke lubang itu. Iya Pak. Pakai apa kau nimbunnya? Pakai kayu Pak. Kayunya di mana kau dapatnya? Dapat di atas bibir lubang Pak. Jadi bukan kau pergi cari dulu kau balik lagi. Tidak Pak. Jadi sedikit begitu kau bawa dia udah tidak sadar kau masih lubang. Menurut kau pada saat kau taruh lubang itu hidup apa pingsan? Menurut saya sudah tidak bernyawa Pak. Apa kau pegangnya? Tangannya? Iya Pak. Sudah tidak bernyawa. Iya Pak. Itu hari Selasa. Hari Selasa Pak. Besoknya kau pulang ke rumah. Hari itu kau pulang ke rumah setelah itu. Pulang ke rumah Pak. Rumah kau sama rumah dia berapa jauh jaraknya? Saya pulang ke rumah mertua saya Pak. Bukan ke rumah kau. Tidak Pak. Yang dekat sama rumah dia rumahmu. Iya Pak. Kalau rumah mertuamu jauh. Jauh Pak. Terus kapan waktu kau mencari dia? Hari Rabu pagi Pak. Itu inisiatif kau atau ada yang menyampaikan sama kau itu mencari? Ada yang menyampaikan Pak. Jadi Saya berinisiatif ikut juga Pak. maksudmu apa itu? Supaya Iya Pak. supaya tidak mengarah Ke saya Pak. ke kau agar kau tidak dituduh. Iya Pak. Padahal kau pelakunya. Iya Pak. Oke, pertanyaan gini, kenapa kau terpikir atau terbesit tetanggamu inilah harus kau rampok? Coba dulu. Apa karena dia yang paling lemah atau seperti apa dalam pikiranmu? Saya melihat Kan banyak nih orang yang bisa kau rampok. Toko ponsel aja kau rampok sekalian kan. Ini kenapa harus dia yang kau rampok? Saya melihatnya pulang sendirian Pak. Terus, Di situ saya berniat Pak. Karena saya sudah kenal juga Pak. biar lebih mudah gitu ya. Iya Pak. Nah, terus, Di situlah timbul rasa ingin mengambil. waktu dia dibawa ke arah yang nggak sesuai ini, dia nggak curiga sama kamu. Tidak Pak. Mengikut aja dia terus. Iya Pak. Udah berapa lama kau kenal sama dia? Sudah lama Pak. Tetangga Pak. Makanya dia nggak curiga sama kau. Iya Pak. Oke. Cukup. Di sisi lain, di desa Sikarakara, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Setiap sudut desa menyimpan kenangan tentang Diva, mulai dari taman sekolah, lapangan latihan, bahkan panggung upacara. Semua pernah menyaksikan semangat gadis itu dan kini semuanya menjadi saksi keheningan setelah kepergiannya. Sabtu 2 Agustus 2025, langit di desa Sikarakara kampung tampak labu. Udara pagi membawa kesedihan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Di tempat pemakaman desa itu, ratusan orang berkumpul. Mereka tidak hanya datang sebagai pelayat, tapi sebagai saksi terakhir perjuangan seorang anak bangsa yang tidak sempat mengibarkan bendera merah putih. Jenazah Diva dibawa dengan proses penuh hormat. Di belakangnya, anggota Paskibra berjajar. Mereka mengenakan seragam latihan yang pernah Diva pakai. Wajah mereka menunduk, beberapa menahan tangis. Di antara mereka, pelatih dari Koramil Natal berdiri diam mengenang bagaimana Diva menjalani setiap latihan tanpa keluhan. Dari kejauhan, para guru, warga desa, aparat keamanan, bahkan teman-teman sekelas menyaksikan prosesi itu dengan mata basah. Ibu Diva terduduk lemas di samping nisan, digandeng oleh suaminya yang terus beristighfar dalam bisu. Tidak ada kata yang cukup dapat menggambarkan duka mereka. Diva dimakamkan samping pemakaman umum. Di atas pusarannya, sehelai bendera merah putih dilipat rapi dan diletakkan sebagai tanda penghormatan.
Ia tidak sempat mengibarkan bendera itu di lapangan, tapi kini ia mengibarkan di langit kenangan. Kasus ini mengajarkan bahwa bahaya sering datang dari arah yang kita tidak duga. Contohnya bisa saja dari tetangga, orang dekat, bahkan wajah yang kita percaya bisa menyimpan niat paling kelam. Waspada bukan berarti curiga pada semua orang, tapi menjaga diri dan saling memperhatikan bisa jadi benteng nomor 1 dari kejahatan. Ini pesan dari aku ya guys, bagi orang tua jangan pernah sama sekali menganggap remeh rutinitas anak. Bagi anak-anak, jagalah diri, waspadalah pada lingkungan sekitar. Dan bagi siapapun yang merasa hidupnya sulit, jangan pernah menukar kesusahan dengan kejahatan. Sebab setiap nyawa yang direnggut akan menuntut di hadapan Allah. Semoga Allah menempatkan Diva Febriani di tempat terbaiknya, dan semoga kasus ini tidak akan pernah terulang di tempat lain guys. Sampai di sini dulu pembahasan tentang kasus ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kasus berikutnya.